Waalaikumsalam, silahkan duduk. Selamat datang, Kak. Iya Bu, Gimana perjalanannya tadi? lumayan macet sih tadi. Ya, ini silahkan diminum dulu sambil mengatur nafas. Ya, jadi mungkin di awal kita boleh izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Malsa Ainia, kakaknya bisa manggil saya Ibu. Dan kalau kakaknya sendiri lebih nyaman dipanggil apa ya? Mungkin bisa dipanggil Kak sih. Kak saja ya. Boleh mungkin dari kakak memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama aku Mutiara Azahra. Aku mahasiswa angkatan 2022. Oke. Jadi kakaknya mahasiswa di universitas mana nih? Universitas Lampung. Oh, Universitas Lampung. Saya juga sempat ada kenalan di Universitas Lampung. Iya. Baik, mungkin untuk sebelum kita masuk ke sesi inti, izinkan saya menjelaskan dulu sesi konseling ini ya, Kak. Jadi sesi konseling ini akan ditetapkan sebanyak 40 menit. Gunanya tentunya untuk menghindari adanya kebosanan dari konselor ataupun juga konseli seperti itu, agar jalan konseling ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya penekanan dari kedua belah pihak seperti itu. Kemudian kakak sendiri bisa menyampaikan apa saja terkait dengan keluhan kakak, pengalaman kakak dan lain sebagainya. Dan selama sesi konseling ini kakak tidak perlu khawatir mengenai tentang kerahasiaan, karena kami sebagai konselor ada asas kerahasiaan yang dimana selama sesi ini dari awal hingga akhir kami tidak akan mengungkapkan isinya kepada siapapun, terkecuali jika di dalam konseling ini kakak misalnya melakukan hal-hal yang melanggar aturan dan lain sebagainya seperti itu. Namun kami juga tentu tidak akan menyebarkan begitu saja, kami hanya akan memberitahukan kepada pihak-pihak terkait seperti itu ya, Kak. Baik, mungkin untuk sesi konseling kali ini ada yang ditanyakan? Cukup Bu. Cukup ya? Iya. Kalau begitu bagaimana kakak perasaannya hari ini, kabar hari ini dan sebelum-sebelumnya? Kabar hari ini baik Bu, tapi Baik. mungkin di sebelum-sebelumnya agak kurang baik. Agak kurang baik. Maka dari itu kakak melakukan konseling ini ya? Iya betul. Saya juga melakukan ini atas kesadaran saya sendiri karena belakangan ini saya merasa kecemasan atau keresahan atau perasaan saya tuh terlalu berlebihan terhadap sesuatu gitu, kayak melihat sedikit yang membuat saya sedih itu langsung membawa suasana, atau entah itu di siang atau malam, biasanya malam saja tapi ini ikut-ikutan siang. Jadi saya ingin mengkonseli untuk mengurangi itu sedikit. Oh, jadi tujuan kakak di sini untuk mengurangi rasa cemas yang kakak alami belakangan ini. Iya, betul. Mungkin untuk waktu terdekat gejalanya itu dialami saat di peristiwa apa atau di keadaan seperti apa ya? Ini sih mungkin kebanyakan di soal percintaan ya Bu. Mungkin di banyak soal itu sih. Jadi belakangan ini kakaknya putus cinta atau? Iya sih, tapi itu tuh saya bukan berlarut juga karena itu, karena memang ingin menyudahinya juga. Baik, disampaikan sebelumnya kakak mengalami kecemasan. Boleh diberitahu contohnya? Bentuknya seperti apa? Seperti saat sedang rapat organisasi dan saya disuruh menyampaikan progres dari divisi saya, itu saya merasakan panik yang benar-benar panik banget, sampai kayak gemeteran, tangan tuh dingin, terus juga kayak deg-degannya bukan main, deg-degannya benar-benar deg-degan yang kayak wah nggak karuan gitu deh, sampai ngomong itu tuh udah gemeteran juga gitu. Bahkan itu juga bukan pas offline tapi secara online juga gitu, padahal kan nggak ketemu tapi tetap kayak gitu. Benar-benar. Baik, dari apa yang telah kakak sampaikan ini,
sepertinya kakak mengalami suatu trauma yang mungkin kakak ini tidak menyadarinya dari peristiwa di masa lalu ataupun sebagainya. Dari saya konselor menyarankan kita melakukan teknik konseling dengan asosiasi bebas, Kak. Dan di teknik ini kakak dipersilahkan untuk bercerita sebanyak-banyak mungkin, seluas-luasnya, agar kami konselor bisa menggali lebih dalam lagi tentang diri kakak. Dan nanti konselor di sini akan bersifat pasif, karena yang aktif itu dari kakak untuk menceritakan segala keluh kesah, kecemasan, juga cerita-cerita dari mulai kakak mengalami peristiwa yang menurut kakak menjadi sebab akibat dari trauma yang saat ini. Mungkin sebelumnya apakah kakak bersedia melakukan teknik konseling asosiasi bebas ini? Bersedia. Baik, kalau begitu mari kita pindah ke tempat yang lebih nyaman ya, Kak. Oke, baik. Baik, apakah kakak sudah berada di posisi yang nyaman? Silakan kakak merelaksasikan diri kakak, pikiran kakak, dan emosi juga. Silakan kakak menarik nafas yang dalam. Baik, kakak boleh memulai menceritakan apapun itu mengenai kecemasan kakak ataupun pengalaman-pengalaman yang menjadi trauma dan lain sebagainya. Dipersilahkan. Mungkin aku bakal mulai dari dulu, dari sebelum trauma ini. Tapi nggak tahu ini juga bisa disebut trauma atau enggak. Tapi kalau dari dulu aku kayak menurut aku sendiri, aku nggak pernah kekurangan kasih sayang dari orang tua juga ataupun kakak-kakak, bahkan baik banget gitu di keluarga gitu. Tapi pas udah kenal someone, aku langsung kayak mungkin nggak berubah banget, tapi ada juga yang berubah gitu. Karena kan orang juga kenal sama someone itu nggak cuma 1 atau 2 kali, tapi ada beberapa juga. Kayak aku juga pernah sebelumnya itu kenal, tapi kayak diselingkuhin itunya, bukan diselingkuhin tapi aku yang jadi itunya justru, tapi nggak tahu kayak itu tuh dia udah putus tapi ternyata dia baikan lagi. Itu bukan pacaran sih, cuma dekat doang, tapi itu ninggalin bekas yang bener-bener kayak wah astagfirullahaladzim gitu. Kayak emosi banget gitu. Sampai itu tuh 2 tahun aku nggak berani untuk kenal lagi sama orang. 2 tahun kayaknya kurang lebih. Dan itu semuanya aku lampiasin ke hal yang menurut aku menyenangkan. Kayak aku nonton, terus juga aku suka sama K-pop, lebih suka lagi karena itu nyembuhin juga dari lagu-lagu mereka juga. Nah setelah itu terus datang lagi orang yang mungkin di situ aku udah sembuh sama yang sebelumnya. Waktu awal kenal sih biasa-biasa aja, baik-baik aja, apalagi kita orang itu memang teman dari SMP, jadi pasti ya meskipun gak kenal baik sama sekali, tapi pasti kan lama-lama kenal baik. Nah udah kenal baik itu selama berjalannya itu berapa bulan itu aku masih ngerasa dia baik-baik aja, maksudnya kayak nggak ada something yang buat aku kayak ih jahat nih orang, nggak ada. Tapi ada tiba waktunya saat sifatnya mungkin keluar, dan itu tuh kayak bener-bener kaget banget aku tahu kalau dia kayak gitu, karena yang aku tahu dia nggak begitu, tapi ternyata dia gitu. Dan bahkan itu kayak kasar banget, pernah dikatain juga, cuman kayak apa sih, aku langsung kayak gini
dia siapa ngatain gitu loh, sedangkan orang rumah aja tuh nggak pernah sama sekali gitu kan nyakitin gitu. Mungkin yang aku rasain sih pertama kali timbulnya bener-bener rasa takut di situ, rasa-rasa traumanya, rasa-rasa jadi cemasnya, jadi kekhawatiran mungkin dari situ. Karena itu kayak pertama kali dan aku nggak nyangka gitu loh bakal digituin sama orang yang kita sayang gitu kan, tapi ternyata digituin gitu. Terus setelah itu tuh kayak masih belum sadar juga, aku masih belum tune kalau misalkan ya udahlah nanti biarin aja gitu. Tapi ternyata semakin dibiarin, dimaafin terus-terusan gitu kan, tapi ternyata malah diulang terus-terusan juga. Dan mungkin lama-lama karena aku pendem aja, aku nggak pernah bilang juga. Soalnya pernah juga bilang, tapi dianya kayak ya udah, dianya kayak biasa aja, cuma minta maaf. Udah itu emang sih cuma beberapa hari gitu, nggak diulang dan benar-benar baik banget. Tapi ada saat dimana juga itu keulang lagi gitu, dan itu tuh terlalu sering, terlalu apa namanya, terus menerus. Jadi kayak aku mungkin capek, tapi aku capek soalnya kayak gitu-gitu terus, nggak berhenti banget. Bukan nggak berhenti sih, cuman kadang dibiarin dia malah makin nyakitin lagi, makin bikin aku apa ya, makin bikin nggak nyaman juga. Meskipun kalau misalkan ketemu kadang tuh ya biasa-biasa aja, malah hilang semuanya masalahnya. Tapi karena kita orang juga LDR, jadinya untuk nyelesain masalah yang kayak gitu tuh susah banget menurut aku. Karena menurut aku kalau misalkan kayak gitu harus ketemu, tapi sedangkan kita LDR dan susah juga untuk ketemunya, jadi itu makin memperburuk suasana sih. Dan kalau misalkan dia lagi capek gitu, itu tuh kadang aku yang selalu dijadiin pelampiasan, kayak padahal kan kitanya mau ngobrol gitu kan, mau apa namanya chattingan, tapi dianya yang nggak bisa, atau kayak mungkin sibuk mau main game, atau kayak mau rehat sejenak, mau me time lah gitu. Tapi akunya nggak bisa gitu kan. Terus itu lama-lama sampai aku beneran tahu aku udah capek dan aku udah nyerah, karena aku takutnya aku jadinya kasihan sama dia, bukan karena sayang lagi, tapi udah karena kasihan gitu. Aku kasihan sama dia karena dia di sana sendirian, anak rantauan. Jadi kayak kalau misalkan gak ada aku, terus siapa lagi gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir akunya bodoh juga, karena kayak lebih pentingin orang lain daripada diri sendiri, karena bisa dibilang itu masih orang lain, bukan siapa-siapa aku juga. Terus kayak akhirnya tuh aku mutusin buat selesai sama dia, benar-benar selesai. Dan aku tuh sebenarnya nggak terlalu nangis banget, enggak, karena mungkin udah capek banget sampai bener-bener ya udah, itu udah lewat juga, kayak udah salah dia juga, dia kayak gitu. Aku udah kasih tahu berapa kali, aku udah kasih kesempatan berapa kali, tapi tetap aja masih kayak gitu juga. Jadi mungkin aku udah benar-benar capek, makanya nggak terlalu sedramatis itu. Terus juga meskipun begitu ya dia masih coba sampai sekarang, tapi akunya coba biasa aja dan nggak untuk ambil kesalahan atau ngulang kesalahan aku yang kedua kalinya untuk balik lagi gitu sama dia. Karena aku nggak mau deh, udah nggak mau lagi, pokoknya udah stop dah. Terus kalau untuk mungkin pengaruh
sedihnya yang aku rasain setelah semuanya itu, karena aku jadi jadi nggak bisa ngungkapin juga aku lagi gimana nya, meskipun waktu sama dia juga ngungkapinnya nggak banyak banget, tapi ada aja yang aku ungkapin gitu. Tapi ya emang nggak soal permasalahan itu, jadi mungkin aku banyak tahu soal dia tapi dia nggak banyak tahu soal aku, karena kalau aku cerita itu dia nggak ngerespon, jadinya kayak malas banget kalau semua cerita. Jadinya aku udah kependem semuanya, menurut aku udah terlalu dalam, sampai kalau ada sesuatu yang menurut aku menyakitkan dan itu soal hubungan, khususnya cewek sama cowok, itu aku feelnya bakalan gimana gitu, bakalan beda banget rasanya. Sebenarnya ini juga bingung mau ceritainnya dari gimana, cuman nggak lama setelah selesai aku ketemu juga sama satu orang lagi, tapi ini tuh cuma kayak sebentar doang dan emang nggak terlalu gimana banget sih. Terus tapi itu udah selesai juga, karena emang lagi nggak mau juga dan mau coba buat sembuhin sendiri kayak waktu yang lalu gitu. Tapi agak sakit juga kalau misalkan melihat dia gitu kan, atau maksudnya kita baru sebentar tapi udah selesai gitu ya, agak sakit juga. Jadi waktu itu karena ada suatu acara yang itu tuh kita orang berdua juga ada di situ, itu aku melihat dia entah kenapa tuh kayak pengen nangis gitu, terus aku juga deg-degan gak karuan, sesak nafas, terus kayak keringetan aku segala macem, sampai aku tuh harus sakitin diri aku dulu supaya aku bisa lupa sama itu gitu. Dan itu teman aku, sahabat aku sendiri, ngeliat aku kayak gitu untuk pertama kalinya, dia juga kaget. Padahal mungkin kadang tiap malam juga suka kayak gitu, tapi kalau tiap malam kan kita bisa nemenin sendiri dengan cara mungkin nangis atau nenangin diri sendiri. Tapi kalau misalkan di tempat umum kayak gitu kan agak susah. Jadi aku kayak ngeluhnya ke temen aku terus, nggak ngeluh banget sih, tapi kayak ngomong kayak mungkin pegang tangannya dia atau pegangan bajunya dia, kayak gitu-gitu heboh sendiri, sampai dia tuh kayak panik sendiri. Katanya kalau malah jadi yang kayak asma, karena dia yang sebenarnya punya asma tapi malah aku yang sesak napas gitu. Dan itu tuh dia selalu nanya emang kenapa, tapi aku nggak pernah jawab yang jujur kalau penyebabnya mungkin si cowok itu gitu yang ada di sama acara itu, karena sebenarnya aku juga nggak tahu itu tuh penyebab aslinya si cowok itu atau bukan gitu. Nah jadi setelah semuanya itu, setelah berakhirnya semuanya, setelah udah nggak ada apa-apa lagi, kita pasti ngerasa kesepian karena biasanya ada seseorang tapi ini nggak ada, hilang gitu aja. Dan itu tuh bener-bener rasanya tuh bikin aku nggak tahu deh gimana dijelasinnya, kayak aku nggak ada semangat untuk kayak sehari-hari gitu. Kayak yang kemarin aja tuh aku bahkan sempet waktu di kampus aja itu perasaannya nggak karuan, tapi dipaksa harus tetap bisa untuk lewatin itu semua, bisa untuk nggak ingetin itu lagi, bisa untuk ya udah ini udah emang jalannya, udah prosesnya dari semuanya. Aku sampai tiap malam itu pasti nangis, nggak mungkin enggak, apalagi cuma scroll doang, terus itu tuh kayak air mata bener-bener berlinang banget, yang banyak banget. Tapi semuanya udah selesai. Kayak sekarang itu aku kagetnya aku udah nggak nangis lagi tiap malam, udah nggak baper lagi sama
yang lewat-lewat di beranda sosialnya juga. Biasanya tuh aku baper banget waktu baru-baru ini tuh kayak baru lihat aja tuh udah bener-bener nggak kuat banget, udah nangis gitu kan. Tapi ini tuh sekarang itu bukan sekarang sih, sebenarnya baru beberapa hari lalu aku kayak gitu, dan aku juga kaget kayak, loh kok nggak sedih, loh kok nggak nangis, loh kok nggak gini nggak gitu. Tapi emang akunya masih males-malesan aja, masih kayak kurang semangat juga. Kalau emang nggak ada kegiatan ya udah aku kok di kasur aja gitu kan. Tapi aku senengnya aku udah nggak berlarut lagi, aku udah nggak nangis lagi gitu. Tapi emang benar sih kata orang, kalau misalkan cewek itu selesai dari hubungan itu tuh pasti nangisnya di awal, meskipun dia yang ngakhirin semuanya juga pasti nangisnya bakalan di awal dan sisanya happy aja. Tapi emang benar kayak gitu, kayak aku benar-benar ngerasain dari pagi sampai ke pagi lagi tuh rasanya itu terus, rasanya kayak sedih terus, rasanya mellow terus sampai hampir nangis di setiap saat yang harusnya aku nggak boleh nangis di saat itu gitu. Jadi kayak mungkin itu bakalan jadi pengalaman juga sih dan pelajaran biar di situ kalau gak boleh terlalu dalam sama gak boleh terlalu jauh juga, karena kalau misalkan udah terlalu jauh dan atau terlalu dalam terus tiba-tiba diakhirin itu bakal menyakitkan apa itu udah tahu. Jadi kayak mendingan stop untuk sekarang sih. Jadi kayak udah cukup udah gitu sih. Baik, jadi berarti untuk sekarang ini kakaknya sudah mulai mengetahui permasalahannya, kemudian sebab akibat kakak mengalami kecemasan yang tiba-tiba berlebih dan lain sebagainya. Namun yang masih kakak bingungkan adalah jalan keluar untuk pulih sepenuhnya seperti itu ya Kak. Baik, mungkin setelah ini karena sesinya sudah akan berakhir, kita boleh kembali ke tempat semula ya Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Tiara. Gimana perasaannya setelah tadi melakukan asosiasi bebas untuk pertama kalinya? Lega sih, tapi memang belum selega itu, mungkin karena aku belum tahu juga cara nyelesainnya gimana, jadi ya gitu lah ya, tapi lega kok. Iya, baik. Sebelumnya terima kasih banyak karena telah berbagi dan terbuka dalam sesi konseling ini, dan tentunya konseling ini untuk kakak dapat sepenuhnya kembali ke sifat yang ingin kakak capai itu tidak bisa hanya dengan melakukan satu sesi konseling saja. Apalagi dari cerita yang telah kakak sampaikan, ada beberapa tahap-tahap yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk kakak dapat terlepas dari segala kecemasan, segala peristiwa buruk, kemudian untuk kakak dapat menerimanya juga dan lain sebagainya. Maka dari itu saya ingin menyampaikan bahwasannya untuk sesi konseling di hari ini kami akan dicukupkan dan akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya yang nanti akan saya sampaikan melalui WhatsApp ya. Dan tentunya saya di sini selalu mendukung kakak. Kakak perlu diingat bahwasannya kami konselor akan selalu menerima kakak, dan kami harap kakak tidak melakukan hal-hal yang merugikan kakak sendiri. Dan mungkin dari kakak sendiri, apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri sesi ini? Mungkin kayaknya sepertinya cukup sih Bu. Untuk di pertemuan selanjutnya lagi saya bakal tunggu kabar dari ibunya. Ya baik, dan untuk mungkin di pertemuan selanjutnya belum tentu kita masih melakukan asosiasi bebas ini bisa berubah tergantung kepada kondisi yang ada. Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih banyak,
Dan terima kasih ya Kak. Sama-sama Bu. Boleh saya antarkan? Oke, terima kasih Bu.